Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Di dalam persamaan linier satu variabel itu terdapat macam-macam kalimat, ya. Di dalam persamaan linier satu variabel itu kalimat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kalimat tertutup dan yang kedua adalah kalimat terbuka. Apa sih itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi kita tahu kalimat itu benar atau salah gitu. Contohnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Benar ya, kita tahu kalimat itu bernilai benar. Berarti itu termasuk kalimat tertutup. Kemudian, Indonesia termasuk negara Asia Timur. Kita tahu kalimat itu salah. Yang benar itu Indonesia termasuk negara Asia Tenggara. Kemudian lagi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu juga termasuk kalimat tertutup. Terus 2 dikali 3 sama dengan 5. Kita tahu ya, kalimat tersebut bernilai salah karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, itulah beberapa contoh dari kalimat tertutup. Nah, sekarang kalimat terbuka. Apa sih itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Contohnya ada kalimat seperti ini. Besok akan turun hujan, gitu. Kita nggak tahu kan ya, itu kalimat itu bernilai benar apa tidak, karena besok kita nggak tahu besok akan hujan atau tidak gitu. Kadang walaupun sudah ada ramalan cuacanya, kadang kan itu tidak benar begitu. Jadi itu termasuk kalimat terbuka. Kemudian lagi ada A ditambah 3 sama dengan 8. Itu juga kalimat terbuka karena kita tidak tahu nilai A-nya itu berapa. Misalkan nilai A-nya itu 2, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti itu termasuk salah ya. Jadi tergantung nilai A-nya itu berapa. Tapi di situ A ditambah 3 sama dengan 8. Kita belum tahu nilai A-nya berapa gitu. Jadi itu termasuk kalimat terbuka. Kemudian lagi X adalah bilangan prima. Nah, X itu siapa? Kita nggak tahu. X-nya itu bilangan berapa. Jadi termasuk kalimat terbuka. Nah, sekarang apa sih itu persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSV gitu ya. Jadi persamaan linier satu variabel itu termasuk ke dalam kalimat terbuka gitu. Kemudian itu ya ciri-cirinya ya. Persamaan linier satu variabel itu kalimat terbuka. Kemudian ciri-cirinya lagi memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Kemudian memiliki tanda sama dengan ya. Jadi kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Contohnya seperti ini. A ditambah 5 sama dengan 9. Nah, itu termasuk persamaan linier satu variabel. Persamaan berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan gitu. Linier berarti pangkatnya 1. Kemudian satu variabel berarti variabelnya cuma satu jenis saja. Kemudian lagi 5 dikurangi 2x sama dengan 20. Itu juga termasuk ke dalam PLSV. Contoh ya, kalian biasa menentukan soal berikut benar atau salah ya. Dari persamaan berikut, tentukan persamaan yang termasuk PLSV. Nah ini, yang A, 2B ditambah 3 sama dengan 7. Apakah termasuk PLSV? Ya. Kemudian yang B, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 21. Kita lihat variabelnya apakah cuma satu jenis saja?
Ya, satu jenis. Tetapi X-nya itu pangkatnya tidak 1, pangkatnya 2. Maka persamaan ini itu bukan termasuk PLSV. Kemudian yang C, P ditambah 10 sama dengan 2P. PLSV apa bukan? Ya, PLSV itu variabelnya cuma satu jenis ya, P, dan P-nya itu berpangkat 1. Kemudian yang D, 2A dikurangi 3 sama dengan 4B ditambah 1. Itu PLSV apa bukan? Bukan, karena ada dua variabel yaitu A dan B. Jadi itu bukan PLSV. Gimana, udah paham ya? Nah, sekarang lanjut ke penyelesaian PLSV. Apa sih itu penyelesaian PLSV? Yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, itu penyelesaian dari PLSV itu pengertiannya seperti itu. Contohnya kayak gini. A ditambah 5 sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah A-nya itu sama dengan 4 gitu. Kalau A-nya kita ganti dengan 4, maka A ditambah 5 sama dengan 9 itu menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Jadi seperti ini, karena 4 ditambah 5 sama dengan 9 gitu. Jadi penyelesaiannya itu adalah A sama dengan 4. Gitu. Jadi penyelesaian itu sama saja kita mencari nilai dari variabelnya itu yang benar itu berapa gitu. Terus lagi, 2X dikurangi 5 sama dengan 15. X-nya berapa sih? 2 dikali berapa dikurangi 5 yang sama dengan 15. Berapa ya X-nya ya? Ya, X-nya adalah 10. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 10 gitu. Apa? Karena 2 dikali 10 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 15 gitu. Terus bagaimana sih cara kita menentukan penyelesaian PLSV? Caranya gimana sih kalau misalnya tadi kan kita menebak satu angka ya gitu. Kalau misalkan kalian nggak ketemu angkanya berapa gitu, gimana sih caranya? Caranya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari B ditambah 5 sama dengan 3 gitu. B-nya itu berapa? Kamu cari. Berapa yang ditambah 5 sama dengan 3. Misalkan kalian nggak ketemu angkanya itu berapa, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Nih ya, B ditambah 5 sama dengan 3. Kita lihat ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu adalah bagian di sebelah kirinya sama dengan, yaitu B ditambah 5. Kalau ruas kanan itu di sebelah kanannya sama dengan, yaitu 3 gitu ya. Caranya gimana sih? Lihat di ruas kiri, itu ada B ditambah 5. Yang akan kita cari itu kan adalah B-nya. B itu nilainya berapa gitu kan. Padahal di ruas kiri itu ada B dan 5 itu kan ya. Nah, gimana caranya agar 5-nya itu hilang gitu. Di situ kan B ditambah 5 sama dengan 3. Berarti agar 5-nya itu hilang, kita harus mengurangkan 5 dikurangi 5 biar jadi 0 gitu. Jadi kedua ruas kita kurangi 5. Kalau ruas kiri kita kurangi 5, ruas kanan kita juga kurangi 5 seperti ini. Dan B ditambah 5 sama dengan 3. Nah, biar 5-nya jadi 0, maka harus kita kurangi 5. Nih, seperti ini. Ruas kiri dikurangi 5, kemudian ruas kanan juga dikurangi 5, seperti ini. Setelah itu kita hitung yang ruas kiri. B ditambah 5 kurangi 5. 5 kurangi 5 kan 0 ya. Berarti yang di ruas kiri tinggal B. Terus yang di ruas kanan nih, 3 dikurangi 5 berapa? Negatif 2. Tulis di bawahnya ini. Sama dengan negatif 2. Berarti udah ketemu ya, B-nya itu sama dengan negatif 2. Begitu. Jadi penyelesaiannya adalah B sama dengan negatif 2. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari 3X dikurangi 7 sama dengan 17. X-nya berapa ya? Kita lihat persamaannya adalah 3X dikurangi 7 sama dengan 17.
Nah, di ruas kiri itu kan ada yang variabelnya X ya, 3X. Terus yang lainnya itu min 7. Nah, min 7-nya itu biar di ruas kiri tinggal 3X saja, itu harus gimana biar jadi 0? Min 7-nya itu biar jadi 0 harus diapakan gitu. Ya, min 7-nya itu biar jadi 0 kita tambahkan dengan 7. Kalau di ruas kiri ditambah 7 berarti di ruas kanan kita tambah 7. Seperti ini. Ya, setelah itu tinggal kita cari hasilnya. Yang di ruas kiri 3X dikurangi 7 tambah 7 berapa? Tinggal 3X saja karena min 7 tambah 7 hasilnya 0. Nih ya. Kemudian di ruas kanan 17 ditambah 7 berapa? 24. Tulis di bawahnya seperti ini. Setelah itu 3X sama dengan 24. Biar 3X itu biar menjadi X, itu kan harus kita bagi menjadi maksudnya 3X agar menjadi X itu harus kita bagi 3 agar 3X-nya itu menjadi X saja. Maka 3X itu harus kita bagi dengan 3. Kalau di ruas kiri kita bagi 3, di ruas kanan kita juga bagi 3. Seperti ini ya. Kedua ruas kita bagi 3 per 3 per 3 seperti ini. Terus kita cari hasilnya di bawahnya. 3X per 3 atau 3X dibagi 3 hasilnya berapa? X. Terus sama dengan 24 dibagi 3 berapa? 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Udah ketemu itu kan ya? X-nya sama dengan 8. Nah, kalau kalian masih bingung dengan cara yang tadi, Ustazah memiliki cara lain. Kalian nanti bisa pilih ya, cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Ini, caranya seperti ini. Yang pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi atau salah satu ruas. Misalkan kalian mau letakkan di ruas kiri. Kemudian, suku yang tidak memiliki variabel atau yang namanya konstanta, itu kalian letakkan di sisi lain. Misalnya di ruas kanan. Tapi ada catatannya ini. Kalau tadinya penjumlahan atau tandanya tambah, pindah ruas jadinya tandanya kurang atau jadinya pengurangan. Pokoknya tadinya plus jadi min, terus yang min jadi plus. Kemudian kalau yang tadinya perkalian, pindah ruas jadinya pembagian. Yang tadinya pembagian, pindah ruas jadinya perkalian. Gitu kebalikannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tentukan nilai variabelnya. Langsung saja contohnya ya. Kita pakai contoh soal yang tadi, ada seperti ini. Tentukan penyelesaian dari B ditambah 5 sama dengan 3. Kita lihat persamaannya itu kan di ruas kiri itu ada B ditambah 5 dan di ruas kanan ada 3. Nah, yang ada variabelnya itu B. B kita letakkan di ruas kiri. Dan yang lainnya itu kita letakkan di ruas kanan. Padahal di ruas kiri itu ada plus 5. Berarti plus 5-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau tadinya plus berarti berubah jadi min. Ya, jadi pindahkan plus 5 ke ruas kanan menjadi min 5. Seperti ini. Plus 5 berubah jadi min 5 di sebelah kanan. Jadinya B sama dengan 3 dikurangi 5. Kemudian setelah itu tinggal kita hitung saja. 3 dikurangi 5 itu berapa? Negatif 2. Jadi persamaannya jadinya B sama dengan negatif 2. Sudah ketemu nilai B-nya. Jadi penyelesaiannya adalah B sama dengan negatif 2. Lanjut contoh nomor 2, yaitu tentukan penyelesaian dari 3X dikurangi 7 sama dengan 17. Berapa ya X-nya? Kita lihat di ruas kiri ada 3X dikurangi 7 dan di ruas kanan ada 17. Kita letakkan yang ada variabelnya di ruas kiri dan yang nggak ada variabelnya kita letakkan di ruas kanan. Kita lihat 3X sudah benar ya di ruas kiri dan ada min 7. Min 7 berarti kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, pindahkan min 7 ke ruas kanan menjadi plus 7. Kalau pindah ruas itu tadinya min jadi plus. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadinya 3X sama dengan 17 ditambah 7. Berapa ya 17 tambah 7?
tulis di bawahnya. 17 tambah 7 sama dengan 24. Berarti nanti persamaannya jadi seperti ini. 3X sama dengan 24. Kemudian, di situ kan masih 3X ya. Biar jadi X itu gimana? Berarti 3-nya harus kita pindah ruas ke kanan. Jadi, biar jadi di ruas kiri itu tinggal X aja. Berarti 3-nya itu kita pindah ke kanan. 3 itu berpindah ruas. Kalau 3X itu kan artinya 3 dikali X ya. Berarti tadinya itu perkalian. 3-nya itu tadinya perkalian. Kalau pindah ruas jadinya pembagian. Jadinya seperti ini. 3X sama dengan 24. 3-nya itu pindah jadi pembagian. Jadi di bawahnya seperti ini. Jadinya X sama dengan 24 per 3. Berapa 24 per 3 atau 24 dibagi 3? Hasilnya adalah 8. Jadi ketemunya X sama dengan 8. Atau jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Nah, begitu. Itu beberapa contoh tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel gitu ya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian coba. Itu kan ada soal-soal di buku paket kalian ya. Bisa kalian coba soal-soalnya. Nanti kalau tidak bisa atau masih bingung, bisa tanyakan ke ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.